Halo semua pecinta BTTH, di video ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana Xiaoyan dan dokter peri kecil telah bersepakat, bahwa dia akan membantu ketua klan Luo untuk memperbaiki wormhole dengan imbalan monster core tingkat 7. Cerita berlanjut dengan kelompok Xiaoyan yang sedang membantu memperbaiki lubang cacing milik Luo Cheng. Setelah 2 jam berlangsung akhirnya lubang cacing pun berhasil mereka perbaiki. Dokter peri kecil dan 2 ahli lainnya pun segera membuka mata dengan wajah yang terlihat kelelahan. Setelah itu Xiaoyan segera menghampiri dokter peri kecil kemudian bertanya bagaimanakah keadaannya. Dokter peri kecil berkata bahwa ia baik-baik saja namun hanya sedikit kelelahan. Setelah itu, Luo Cheng melambaikan tangannya dan sebuah kotak giok terbang menuju ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa ini adalah hadiah yang dijanjikan oleh Luo Cheng setelah mereka berhasil membantunya. Xiaoyan pun segera menangkap dan membuka giok kemudian terkejut melihat inti monster berbentuk oval berwarna ungu merah muncul di matanya. Jari Xiaoyan segera menyentuh inti monster dan merasakan afinitas energi yang ada di dalamnya. Saat kemudian Xiaoyan pun mengangguk kemudian merasakan bahwa ini sepertinya benarlah inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit. Meskipun ia belum pernah melihat inti monster dari binatang tersebut namun dari apa yang tercatat yang pernah dia baca sepertinya hal itu memang benar. Xiaoyan pun merasa lega kemudian menyimpan giok ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu tatapan Xiaoyan terlempar ke arah wormhole kemudian ia pun bertanya bisakah wormhole digunakan saat ini. Luo Cheng berkata karena sekarang wormhole telah diperbaiki. Itu memang tidak masalah jika digunakan sekarang. Namun akan lebih baik kita menunda waktu sedikit karena kita baru saja memperbaikinya. Aku takut ada masalah lain. Dan kita bisa sambil nongkrong dulu dan menghisap rokok Magnum. Mendengar hal itu Xiaoyan pun menggelengkan kepala kemudian berkata bahwa mereka masih memiliki beberapa keperluan yang mendesak, dan tidak bisa tinggal lebih lama. Luo Cheng merasa kecewa saat mendengar perkataan Xiaoyan. Luo Cheng kemudian mengambil perahu kayu seukuran telapak tangan dari cincin penyimpanannya. Perahu kayu itu sama-sama memancarkan cahaya perak dan benda ini menyembunyikan seutas kekuatan spasial yang sangat lemah. Kemudian Luo Cheng berkata bahwa ini adalah kapal luar angkasa yang digunakan untuk melakukan perjalanan ke lubang cacing. Proses pembuatannya cukup mahal dan masing-masing harganya lebih dari 1 juta dan orang biasa benar-benar takkan mampu untuk menggunakannya. Mengingat nona muda telah membantu klan Luo memperbaiki lubang cacing maka hal ini dapat dikatakan sebagai hadiah untuk mereka. Xiaoyan seketika terkejut saat melihat perahu kayu ini karena ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang kapal ruang angkasa. Setelah itu Xiaoyan pun berterima kasih kepada Luo Cheng kemudian berkata bahwa ia akan mengunjungi dan berterima kasih di masa depan kepada klan Luo. Setelah itu Xiaoyan pun memimpin kelompoknya berdiri di depan wormhole sebelum akhirnya melangkahkan kaki masuk ke dalam. Setelah sampai di dalam ruang yang dipenuhi dengan kegelapan total, Xin Lan segera meminta Xiaoyan untuk mengeluarkan space boot yang diberikan oleh leluhur dari iklan Luo. Ia berkata bahwa kecepatan terbang benda tersebut di tempat ini cukup cepat. Dengan begitu mereka hanya membutuhkan waktu 20 hari sebelum akhirnya dapat berada di dataran tengah. Xiaoyan mengangguk dan kemudian mengeluarkan space boot yang diberikan oleh leluhur dari iklan Luo. Tak lama space boot melesat ke hadapan mereka dan berubah bentuk menjadi sangat besar. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam space boot untuk memulai melakukan perjalanan. Setelah itu Xin Lan menjelaskan cara penggunaan dari space boot, yakni mengalirkan doki ke titik yang telah dipersiapkan. Xiaoyan mengangguk kemudian mengalirkan doki ke titik yang telah dipersiapkan dan mereka pun resmi memulai perjalanan. Singkat cerita ketika perjalanan hendak berakhir tiba-tiba muncul badai yang sangat besar menghadang mereka semua. Menyadari hal itu Xiaoyan meminta dokter peri kecil untuk melapisi kapal dengan doki miliknya. Xiaoyan meminta Jian untuk mengalirkan doki ke titik yang telah dipersiapkan untuk menambah kecepatan. Sementara itu Xiaoyan segera terbang ke belakang kapal dengan sayap hijau di punggungnya kemudian mendorong kapal dari belakang. Hal itu dikarenakan daya hisap yang sangat kuat setelah mereka berhasil melewati badai yang menerjang ke arahnya. Akhirnya setelah berjuang cukup keras pintu pun terlihat dan mereka pun berhasil keluar. Di satu lapangan yang luas beberapa sosok berhasil mendarat dengan kelelahan di wajahnya. Di tengah kelelahan tersebut sosok wanita berbaju putih mengalami keterkejutan. Dokter berkecil segera bertanya di manakah keberadaan Xiaoyan setelah tidak melihat bahwa sosok yang dikenalinya tidak bersama mereka. Pada saat ini hanya ada Zian dan sama-sama mengalami keterkejutan karena ketiadaannya sosok Xiaoyan. Xin Lan segera berkata agar mereka tetap tenang karena kakak Xiaoyan telah berhasil keluar dari terowongan luar angkasa. Mendengar hal itu dokter peri kecil segera bertanya jika Xiaoyan memang benar-benar telah keluar lalu di mana keberadaannya.
Xin Lan segera berkata bahwa kakak Xiaoyan memang telah pergi namun tampaknya posisi terowongan ruang angkasa telah berubah pada saat terakhir. Oleh karena itu seharusnya saat ini kakak Xiaoyan akan dikirim ke tempat lain di wilayah yang sama yakni di Central Plains. Namun untuk keberadaan pasti di mana kakaknya Xiaoyan berada Xin Lan juga tidak mengetahuinya. Setelah mendengar penjelasan Xin Lan, Jian dan dokter peri kecil seketika menjadi tegang. Sementara itu di sisi lain di satu gurun sosok pria berjubah hitam dengan keadaan compang camping tergeletak lemas. Tubuh Xiaoyan yang berlumuran darah dengan beberapa luka setelah berhasil selamat dari badai luar angkasa. Saat ini Xiaoyan benar-benar mengalami luka eksternal dan internal yang cukup parah, dan hanya bisa menyerap energi alam di sekitarnya akibat luka tersebut. Bahkan Xiaoyan tidak dapat menggerakkan lengannya dan hanya terdiam kemudian menutup mata. Singkat cerita akhirnya Xiaoyan pun membuka matanya dan terkejut melihat langit-langit yang besar di hadapannya. Jari-jarinya segera merambat tempat di sekitarnya dan Xiaoyan segera menyadari bahwa ia sedang berada di dalam sebuah gerbong. Tatapan Xiaoyan segera menyapu tubuhnya dan menemukan bahwa jejak darah telah menghilang. Bahkan jubah hitam yang compang camping telah berubah seperti telah diganti oleh seseorang. Setelah itu tiba-tiba Xiaoyan teringat sesuatu dan buru-buru menggosok tangan kanannya. Xiaoyan menghela nafas lega setelah menyadari bahwa cincin penyimpanannya masih ada di jarinya. Tak lama tirai kereta ditarik kemudian sosok tua segera muncul di hadapan Xiaoyan. Si pria segera membuka mulutnya dan tersenyum setelah melihat Xiaoyan yang telah sadarkan diri. Xiaoyan segera bertanya bagaimana keadaan adik laki-laki setelah terbangun. Xiaoyan terdiam sambil memahami si pria dengan kekuatan spiritualnya dan merasakan bahwa si pria berada di tingkat doling. Setelah itu si pria lanjut berkata bahwa konvoi mereka telah menemukan Xiaoyan di rerumputan yang sepi. Awalnya mereka berpikir bahwa Xiaoyan takkan selamat mengingat lukanya yang cukup parah. Setelah itu si pria pun memperkenalkan dirinya yang bernama Han Chong yang merupakan intel dari lahan yang berasal dari kota Tianbe. Kali ini mereka memiliki misi yang membuat konvoi melewati gurun yang sangat sepi. Saat itulah akhirnya mereka menemukan keberadaan Xiaoyan. Mendengar sedikit penjelasan Han Chong, Xiao pun segera berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan kehidupan Xiaoyan. Han Chong tersenyum kemudian berkata untuk tidak perlu seperti itu. Ketika mereka berada di luar membantu sesama sudah menjadi suatu kewajiban. Xiaoyan tersenyum dan lalu bertanya kepada Han Chong apakah ini merupakan daerah di dataran tengah. Han Chong seketika terkejut dan bertanya apakah adik lelaki tersebut bukan berasal dari dataran tengah. Xiaoyan berkata benar kemudian Han Chong berkata bahwa ini adalah wilayah utara dari dataran tengah. Setelah itu Xiaoyan pun bertanya di wilayah manakah Pil Tower berada. Han Chong segera berkata bahwa Pil Tower berada di wilayah tengah dari Central Plains. Jarak Pil Tower menuju wilayah utara memiliki rute perjalanan yang cukup jauh. Bahkan jika Xiaoyan menggunakan wormhole maka Xiaoyan perlu transit beberapa kali di sepanjang perjalanan. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar penjelasan dari Han Chong. Saat ini Xiaoyan tidak mengetahui di mana kelompok dokter peri kecil dan yang lainnya. Namun sepertinya tidak akan terjadi permasalahan kepada mereka. Melihat Xiaoyan yang terdiam Han Chong segera berkata agar Xiaoyan sebaiknya beristri 4 terlebih dahulu. Maksudnya beristirahat terlebih dahulu. Jika Xiaoyan membutuhkan beberapa hal maka ia dapat memanggil Han Chong yang berada di depan. Xiaoyan yang pun mengangguk kemudian Han Chong pun kembali menutup tirai dan meninggalkan Xiaoyan. Setelah kepergian Han Chong, Xiaoyan pun mulai bersandar di dinding kereta dan berpikir bahwa masih ada waktu yang sangat lama sampai Gathering Pil dari Tier Tower diadakan. Jika luka-luka Xiaoyan benar-benar telah sembuh, maka Xiaoyan dapat menjelajahi dataran tengah sedikit lebih lama. Saat itu juga Xiaoyan dapat menyelidiki tentang informasi yang terkait mengenai Hall of Soul. Selain itu Xiaoyan berencana pergi ke Demon's Plame Valley untuk mempelajari 2 teknik api yang tersisa dari 3 perubahan misterius api surgawi. Hal lain yang Xiaoyan rencanakan adalah mencari informasi mengenai klan tersembunyi dari Ayang Sun Er. Yang sudah kita ketahui klan Sun Er ada di dataran tengah. Setelah beberapa pikiran melintas di kelapa Xiaoyan, Xiaoyan pun mulai menggerakkan tubuhnya kemudian duduk bersila dan masuk ke proses latihan. Setelah cukup lama Xiaoyan pun membuka mata kemudian berusaha untuk berdiri di atas kereta. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar berada dalam posisi terlemahnya selama bertahun-tahun. Setelah itu berusaha untuk keluar kereta dan melihat 2 sosok yang sedang menunggang kuda. Kedua sosok pun segera terkejut setelah melihat Xiaoyan berhasil bangkit dari luka serius yang dideritanya. Setelah itu mereka pun berbincang-bincang kecil dan saling berkenalan. Salah seorang pria berkata bahwa ia bernama Guito dan orang-orang memanggilnya dengan sebutan hantu tua.
Ia adalah orang yang pertama yang menemukan Xiaoyan berada di gurun sebelah utara, sementara satu sosok di sebelahnya bernama Cheng Nui. Mendengar hal itu Xiaoyan pun tersenyum kemudian segera berterima kasih dan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Xiaoyan. Singkat cerita malam hari pun tiba dengan kelompok konvoi yang telah membuat tenda untuk beristirahat. Xiaoyan ikut nimbrung sambil memahami karakter dari mereka semua. Ketika sedang berbincang-bincang ada satu hal yang menarik perhatian Xiaoyan, yakni tenda yang ukurannya lebih besar. Xiaoyan samar-samar dapat merasakan adanya aura yang lebih kuat dari pria di sekelilingnya yakni berada di bintang 3 doang. Tak lama setelah itu pintu tenda yang ditatap Xiaoyan pun segera terbuka dan menampilkan seorang gadis cantik. Xiaoyan tidak menyangka bahwa aura dari bintang 3 doang yang ia rasakan bersumber dari si gadis. Tiba-tiba Xiaoyan memiliki perasaan samar bahwa ia mengenal wajah wanita yang tampak sedikit familiar. Namun sayang Xiaoyan juga tidak yakin kapankah ia telah bertemu si wanita tersebut. Sementara itu mata indah si wanita perlahan menyapu perkemahan saat dia turun dari kereta. Siapapun yang dilihatnya langsung bertindak seolah-olah mereka sedang bekerja. Setelah itu tatapan si wanita bergeser ke arah Xiaoyan dan segera menghampirinya. Si wanita bertanya apakah ia yang telah diselamatkan oleh Han Chong di dalam perjalanan. Xiaoyan mengangguk kemudian saat hendak berdiri ia merasakan kelelahan yang memaksa tubuhnya kembali terduduk. Melihat hal itu alis si wanita pun seketika mengerut kemudian berkata kepada Xiaoyan bahwa ada aturan yang harus dilakukan di klannya selama konvoi. Ia tidak ingin melihat adanya orang yang menganggur di dalam konvoinya selama perjalanan. Namun melihat kondisi Xiaoyan lemah maka ia akan memberikan sedikit toleransi. Sebagai gantinya jika kondisi Xiaoyan telah membaik maka ia dapat melakukan pekerjaan apapun yang sedikit lebih ringan. Mendengar hal itu Xiaoyan agak sedikit terkejut karena ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengan seorang wanita yang tegas dan serius selama bertahun-tahun. Sementara itu di sisi lain si wanita segera memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Han Sui dan ia adalah pemimpin dalam konvoi ini. Xiaoyan yang dapat mencarinya jika ia memiliki permasalahan di masa depan. Jika kinerja Xiaoyan bagus mungkin Han Sui akan dapat mengizinkannya bekerja sebagai petugas keamanan di kota Tianbei. Meskipun hal itu tidak akan memungkinkan Xiaoyan untuk menjadi kaya. Setidaknya hal itu akan membuat Xiaoyan dapat bertahan hidup. Setelah itu Han Sui memberikan beberapa obat untuk Xiaoyan agar dapat lekas sembuh. Han Sui lanjut berkata bahwa mereka akan melewati wilayah ular iblis Yamang dan Xiaoyan harus berhati-hati dan bersembunyi di dalam kereta. Merasa telah menyampaikan semua yang perlu disampaikan Han Sui pun segera berbalik dan kembali menuju tenda. Sementara itu Xiaoyan tersenyum setelah menerima botol giok yang dilemparkan oleh Han Sui. Meskipun wanita ini terlihat keras dan tampak agak dingin namun sepertinya wanita ini memiliki karakter yang cukup baik. Tidak heran orang-orang yang berada di dalam konvoi ini sangat menghormatinya. Namun tiba-tiba Xiao yang kembali berpikir apakah perasaan familiar yang tadi ia rasakan. Singkat cerita mereka pun masih lanjut berkumpul sambil berbincang-bincang santai. Dan menghisap rokok Magnum Blue dan juga memakan batagor. Tidak lama Han Sui kembali keluar dari tendanya dan berjalan menuju kerumunan. Ia duduk di samping api unggun yang tidak jauh dari Xiaoyan. Menyadari hal itu Xiaoyan pun segera menoleh dan menatap ke arahan Han Sui yang tampak memiliki kelembutan yang dimiliki seorang wanita di bawah cahaya api yang berhamburan. Tak lama setelah itu seorang pria menggoda Xiaoyan dengan berkata apakah ia telah merasakan jatuh cinta setelah menatap wanita yang ada di hadapannya. Xiaoyan terkejut kemudian menggelengkan kepala dan terasa senyum setelah godaan tersebut terdengar di telinganya. Si pria lanjut berkata agar Xiaoyan tidak perlu malu untuk mengakuinya karena hal itu memang banyak dialami oleh pria-pria di daerah mereka. Namun mereka hanya dapat berangan-angan saja dapat memiliki Han Sui sebagai pendampingnya. Hal itu dikarenakan Han Sui sudah menjadi elit doang di usia yang begitu muda. Bakat yang dimilikinya benar-benar luar biasa jika dibandingkan dengan anak muda di klan Han. Selain itu Han Sui merupakan wanita yang cukup baik meskipun terkadang terlihat sedikit agak keras. Terlebih jika ada penjaga yang terluka parah dalam misi ia akan meminta klan untuk membayar sejumlah uang yang diberikan kepada keluarga dari yang mengalaminya. Mendengar hal itu Xiaoyan pun terkejut tak menyangka bahwa wanita yang tampak dingin ini benar-benar memiliki hati yang baik. Tidak lama setelah itu Han Sui berdiri kemudian tatapannya mengarah ke arah Han Chong. Ia segera berkata bahwa untuk malam ini penjaga yang berjaga tidak boleh meminum alkohol dan yang lainnya hanya boleh meminum sedikit alkohol. Hal itu dikarenakan mereka akan melewati wilayah ular iblis Yamang dan memerlukan konsentrasi yang lebih. Kemudian Han Sui berjalan perlahan dan masuk menuju ke tendanya. Setelah kepergian Han Sui para penjaga pun bersiap dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Han Sui.
Ketika Xiaoyan terkejut melihat mereka yang benar-benar langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Han Sui. Setelah itu Xiaoyan bertanya kepada Han Chong apakah yang disebut dengan ular iblis Yamang. Mendengar hal itu Han Chong segera berkata bahwa mereka akan melewati tempat yang disebut ngarai 10.000 ular. Tempat itu adalah wilayah ular iblis bernama Siamang. Kekuatan orang itu mungkin baru saja mencapai kelas Do Huang. Tetapi bahkan beberapa ahli di puncak kelas Do Huang tidak ingin berurusan dengannya. Xiaoyan terkejut kemudian bertanya apakah sosok ular tersebut benar-benar memiliki kecerdasan dan bertindak sebagai bandit. Han Chong mengangguk kemudian lanjut menjelaskan bahwa binatang ajaib peringkat 6 sebagian besar memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Terlebih lagi Siamang ini telah memakan pil transformasi iblis, oleh karena itu ia dapat melepaskan diri dari bentuk ularnya. Kecerdasan yang dimilikinya juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan peringkat 6 magical beast lainnya. Mendengar pil transformasi iblis yang memungkinkan binatang ajaib untuk mengubah tubuhnya membuat Xiaoyan seketika terkejut. Setelah itu Xiaoyan lanjut berkata bukankah pil yang dapat memungkinkan binatang ajaib untuk merubah tubuhnya adalah pil di tingkat 7? Menanggapi perkataan Xiaoyan, Han Chong segera berkata bahwa pil transformasi iblis hanyalah pil obat tingkat 6 namun efeknya memang mirip dengan pil transformasi tubuh tingkat 7 hanya memiliki kemungkinan transformasi yang lebih rendah. Meskipun begitu pil obat jenis ini sangat dicari oleh beberapa orang magical beast di dataran tengah. Mendengar hal itu Xiaoyan hanya mengangguk kemudian menghela nafas dan menyadari apa yang mereka akan hadapi. Bagaimanapun, kekuatan paling tinggi di dalam konvoi ada di tingkat Doang dan akan sangat sulit untuk menghadapi seorang ahli di tingkat Do Huang. Setelah sedikit berbincang-bincang akhirnya Han Chong berkata bahwa sebaiknya Xiaoyan untuk beristirahat, karena ia masih perlu mengurus hal lain. Xiaoyan pun mengganggu kemudian perlahan berdiri dan kembali ke tendanya.